Preview. Preview. Kami telah kehadiran bintang tamu atau narasumber. Kali ini memang kisah nyata dan pengalaman beliau dan apa yang beliau rasakan sekarang ini. Nah, kali ini viewers, karena permintaan beliau adalah identitas disembunyikan dan muka nanti di blur, ini udah dapat request dari narasumber yang bersangkutan demi terjaganya apa namanya itu viewers ya, identitas seseorang. Nah gitu. Nah kali ini Ibu langsung saja Ibu ya. Ibu sekarang udah berapa anaknya Bu? Anaknya udah 3. Anak udah 3. Yang pertama umur berapa Bu? Yang pertama umur 22 tahun. 22 tahun. Kedua? Yang kedua tanggal 1 Agustus besok udah 17 tahun. Yang ketiga Bu? Yang ketiga kelahiran 2006. Berapa ya? 2006 ya Bu ya? 2006. Oke. Sekarang 2020. Berarti 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun ya. Nah, berarti usia perkawinan Ibu lama juga, berarti udah lebih 22 tahun ya, Bu ya? Cuma itu waktu umur perkawinan baru 17 tahun, disitulah timbul masalah. Timbul masalah. Oh iya, Bu. Jadi menarik sekali ya. Ntar ya, Bu ya. Iya. Ke masalah pada usia perkawinan Ibu menuju 17 tahun. Iya. Nah, kali ini Bu, apa sih permasalahan Ibu dalam rumah tangga? Permasalahannya suami selingkuh. Allah. Ya, Oke. Nah, Bu, kenapa Ibu udah tahu nggak sebelumnya suami Ibu ini selingkuh? Belum tahu. Kapan ketahunya, Bu? Ketahuannya waktu itu kan di HP dia. Kan ada SMS masuk. Iya. HP pun biasanya nggak pernah disembunyikan. Jadi waktu lagi dicas, kebetulan waktu itu bulan puasa, karena suami saya tidak sholat, habis makan zahur dia langsung tidur. Iya. Kebetulan SMS masuk, langsung saya lihat. Saya sangka itu nomor pelanggan yang ingin naik travel. Iya, iya. Karena suami saya seorang sopir travel. Oh, sopir travel. Oke, Bu ya. Iya. Nah, kali ini Bu, jadi saat ini berapa tahun Ibu udah pisah sama suami Ibu? Pisahnya dari 2013 sampai 2016. Oh, Jadi 2016 kembali lagi sama saya, udah 4 tahun pula sampai sekarang. 2016 kembali lagi sama Ibu. Berarti udah menuju 4 tahun sekarang ya. 4 tahun, tepatnya 15 Desember besok lah. Nah, Ibu, ini kan jarang nih. Saya udah kebanyakan narasumber saya ini korban pelakor, rata-rata mereka tidak ikhlas dan tidak rela suaminya akan kembali lagi kepadanya. Dan Ibu tadi bercerita, ini sangat luar biasa sekali dan boleh dihitung dengan jari istri-istri yang pernah jadi korban. Dan ikhlas kembali menerima suaminya udah tahu selingkuh atau udah beristri. Nah, Ibu, jadi suami Ibu nih apa udah beristri lagi? Udah beristri lagi. Cuma waktu dia kembali, saya kan suka curhat sama orang. Iya. Katanya, saya bilang kalau suami saya ingin kembali lagi, sebenarnya berat juga nerima dia karena dia tidak mau berpisah dengan pelakor itu. Waduh. Berarti apa sih kelebihan dari pelakor tersebut, Bu, sehingga dia tidak mau move on dari pelakor, Bu? Ibu pernah ketemu nggak dengan pelakor tersebut? Pernah dipertemukan. Jadi kan saya pun ingin bertemu juga dengan dia. Kayak mana sih wajahnya kok sampai suami saya tergila-gila kayak gitu sama dia. Rupanya setelah bertemu, kaget juga saya nengoknya kan. Aduh. Ya ampun, dah tua dari saya, keling lagi. Tapi kita bukan, nggak boleh kita yang mencaci fisik orang ya, Bu ya. Nah, cuma kayak gitulah keadaannya kan. Saya kira suami saya selingkuh sama pelakor, saya sangka dia melebihi dari saya lah gitu. Ternyata itulah kaget juga sih. Iya. Iya, Bu ya. Jadi Bu, ini menarik tadi Bu. Kenapa Ibu ikhlas menerima suami Ibu dan jelas-jelas dia telah beristri sama orang lain? Iya. Kenapa, apa alasan Ibu gitu? Mungkin karena demi anak-anak juga nih kan. Demi anak-anak. Demi anak-anak, mungkin ini udah takdir hidup saya. Saya akan berusaha menerima takdir yang diberikan oleh Tuhan, walau apapun yang terjadi. Jadi saya kembali menerima suami saya. Sebenarnya semenjak suami saya selingkuh atau kawin sama pelakor, ada yang datang melamar saya. Cuma karena anak-anak tidak mengizinkan. Nanti pikir saya kalau karena sakit hati saya untuk kawin untuk balas dendam, dia bisa ganti istri, saya pun bisa ganti suami. Cuma kalau itu diturutkan rasanya kayak mana ya? Tak akan mendatang hasil yang baik ya. Karena kita kawin lagi karena sakit hati, bukan
ikhlas kan. Tapi Ibu sangat luar biasa sekali Bu ya, jarang pula ada orang yang kalau berpikir setiap korban pelakor itu yang istri tersebut bisa mencari suami lagi. Dan tetapi tidak ada terpintas sama Ibu yang hal demikian Bu, demi anak mungkin Demi Ibu anak, ya. iya. Nah Bu, berarti sekarang Ibu udah berapa 2016 balik, berarti udah 4 tahun sekarang Bu ya. 4 tahun. Iya Bu, nih sangat apa tadi yang mungkin membuat penasaran saya dan teman-teman yang mendengar. Iya. Apakah hubungan Ibu dengan pelakor yang dasar ya, perempuannya mencuri suami Ibu tanpa izin gitu kan? Apakah hubungan Ibu baik samanya? Enggak. Nggak baik, nggak pernah Sampai komunikasi? sekarang pun nggak pernah komunikasi. Adapun dulu lewat SMS, sampai dia bilang sama saya kalau saya iri sama dia. Wow. Jadi saya balas SMS-nya, maaf ya, bukan kita menghina ciptaan Tuhan ya. Saya bilang kayak gini, aku iri sama kau, apa nggak salah? Kau aja kayak gitu, aku bilang kan. Tapi macam mana lah kan. Jadi lama-lama kebetulan kata suami saya, kalau tahulah istri pertamaku, kalau nomor istriku pasti diteror terus katanya. Oh iya Bu, ini mungkin mewakili semuanya. Iya. Pada saat Ibu tahu suami Ibu itu nikah lagi tanpa sepengetahuan Ibu. Tak tahu. Tahu ya, tahu berarti tahu, mohon maaf ya. Dia minta izin sama Oh, saya. dia minta izin ya? Sampai bersujud di telapak kaki saya menangis, dia mau minta izin mau menikah lagi. Jadi saya bilang kalau ingin cari istri lagi, biar saya yang carikan. Waduh. Tapi dengan jangan perempuan itu. Karena perempuan itu istri orang. Saya bilang lagi, kalau istri orang yang kamu nikahi, itu hukumnya adalah haram, berdosa, saya bilang. Bu, berarti suami Ibu tuh minta izin sama Ibu nikah? Minta izin. Alasannya nggak Ibu tanya gitu, alasannya kenapa? Jadi alasannya aku tanya kayak gini, apa masalahnya kalau kamu sampai kawin lagi? Kalaupun ada, coba terangkan apa kesalahan aku selama ini. Kalau ada pun kesalahan aku atau perangai aku yang nggak kamu setujui, kan masih bisa dimaafkan, akan aku perbaiki. Jadi dia bilang, kamu nggak ada yang salah, kesalahan terbesar terletak di tangan aku. Jadi aku bilang lah, ya memang kau, keluarlah kata-kata kau sama kepada suami Ibu ya. Lagi marah kan, karena ya memang itulah memang kau yang salah, aku bilang kayak gitu, bukan aku. Tapi macam mana lagi kan? Oh Bu, berarti ketika Ibu udah memberi izin, nggak pernah diizinkan. Nggak diizinkan, berarti dia udah minta izin, tetapi Ibu kasih izin. Nah berarti dia kekeh untuk tetap nikah gitu Bu ya. Nah, sampai ketahuan waktu dia mau nikah itu, sampai ketahuan sama suami yang perempuan. Berarti pelakor ini punya suami juga? Punya suami juga, bayangkan. Ya Tuhan. Rupanya suami aku ini entah yang ketiga, entah yang keempat. Bisa dibayangkan pelakor bisa. Tuh kan? Jadi saya bisa ambil kesimpulan Ibu, suami Ibu ini secara tidak langsung pebinor, pengambil bini orang. Waduh, iya kan sepakat ya Bu ya. Nah Bu, tadi gini, karena Ibu udah ada 3 orang anak, dengan Ibu yang paparkan tadi, Ibu berpisah sama suami Ibu ya, berpisah seperti itu. Bagaimana sih Ibu memberi nafkah, atau suami Ibu tetap memberikan nafkah nggak? Tetap memberikan nafkah walaupun tidak cukup. Ibu pun kan bisa dengan cara menjahit, atau dengan kegiatan lain lah yang bisa menghasilkan uang. Yang penting halal. Berarti Ibu orangnya tipikalnya memang tidak bergantung kepada orang lain, mandiri lah Bu bisa ya. Mandiri. Berarti itu ya Bu ya. Nah Ibu, kali ini Bu ya, harapan Ibu nih untuk gimana sih ya, untuk para suami lah mungkin Bu, ada pesan-kesan nggak Bu? Maksudnya tujuan seperti ini, mungkin bisa jadi jangan sakiti istri, atau apalah namanya, keterbukaan. Ibu ada pesan nggak? Pesan sama para suami. Iya, para suami Ibu. Untuk itu kalau jangan sampai menjadi seorang pebinor, atau dengan kata lain, walau bagaimanapun kasihanlah anak-anak istri kamu yang di rumah. Masa kamu pergi meninggalkan mereka? Iya betul Bu. Hanya untuk menafkahi istri yang pelakor tadi sama anak-anaknya, sementara anak-anak sendiri ditinggalkan. Apa nggak merasa kasihan? Betul. Ya, pesan aku lagi sama pelakor, hidupmu tak akan pernah bahagia menjadi seorang pelakor. Waduh, memang Bu ya, Ibu. Oke Bu, saya sepakat dengan Ibu, karena pelakor ini pencuri menurut saya Bu ya, pencuri.
Yang di akhirat nanti hukumnya pun sangat besar. Mungkin dia nggak tahu, termasuk dosa besar juga. Iya. Sampai sekarang ibu tidak akan pernah ikhlas berarti bu ya? Tapi bagaimana lagi ya, ibu akan terima ini takdir ibu, walaupun dia entah punya istri lain yang lain lagi, ibu akan terima apa adanya. Mungkin ini udah takdir ibu. Untuk apa itu diperebutkan? Memang udah takdir kita juga kayak gini. Iya, Bu. Harus ikhlas dengan menerima semuanya. Oke, berarti Bu ya, ini informasi yang sangat berharga bagi kami ya Bu ya. Tentunya buat saya sebagai Pasma Channel yang punya channel ini, tentunya buat para laki-laki untuk bisa lebih menghargai perasaan wanita kali Bu ya, dan juga untuk buat abang-abang saya yang telah berkeluarga gitu, om-om saya, bapak-bapak saya, walaupun harta duit Anda banyak, bukan berarti Anda bisa menggadaikan perasaan istri Anda di rumah. Benar nggak Bu ya? Benar sekali. Dan yang kedua untuk perempuan ya, apalagi yang fatalnya tadi Ibu, istri suami ibu yang mengambil suami ibu ini ternyata punya suami ya. Suami lagi. Coba lo pikir, mohon maaf nih ya, apakah Anda termasuk wanita yang murah gitu kan, sehingga Anda sangat enteng menggadaikan perasaan suami-suami Anda gitu, dan lebih fatalnya jika pelakor itu wanita, tentunya pelakornya wanita Bu ya. Wanita ya Bu ya. Pasti Anda punya perasaan, kan gitu ya Bu ya? Iya, punya perasaan. Punya perasaan jika Anda, tapi benar kata Ibu, pelakor tidak kalau akan mau pernah kawin, selamat. Kan masih banyak yang duda. Yang duda, kenapa harus kawin sama suami orang? Suami orang Bu ya. Mungkin suami Ibu ganteng kali, mungkin makanya tertarik, mungkin bisa jadi kayaknya Bu ya. Ya gitu. Jadi gitu ya viewers ya. Nah, terima kasih Bu ya, kali ini kita Ibu telah hadir memberikan informasi yang sangat berharga ini. Tentunya viewers kami yang nonton ini boleh ambil hikmah, petik dari manfaat yang disampaikan Ibu tadi. Ada 2 clue yang harus Anda ambil. Janganlah menjadi pebinor dan janganlah menjadi pelakor, karena pelakor itu tidak akan bahagia dunia akhirat. Benar Bu ya? Oke Bu. Nah Ibu, karena kita di sini di Pasma Channel Aziz, jadi sebelum saya post di channel saya di YouTube saya minta izin dulu sama Ibu. Berarti kita blur ya wajah Ibu ya. Blur, identitas Ibu di blur. Suaranya pun di blur. Suaranya di blur. Berarti ini murni memang kisah nyata Ibu ya Bu ya. Kisah nyata. Jadi Ibu ini viewers yang mendadak datang ke rumah saya dengan sigapnya beliau curhat, makanya saya langsung ke channel saya. Jadi tidak ada direkayasa Ibu ya. Kisah nyata 7 tahun yang silam. Kisah nyata 7 tahun yang silam nih, 7 tahun. 2013 ya Bu ya? 2013, mungkin kata orang 2013 kan angka sial kan? Angka sial. Oke. Jadi Ibu ini 2013 udah lagi gitulah viewers ya. Nah, kali ini Bu 2016 kembali lagi. 2016 kembali lagi. Luar biasa sama Ibu dengan Ibu cocok ya. Ku menangis gitu, tapi Ibu adalah aktor yang biasanya Bu kalau di Indosiar istri pertama tuh selalu baik ya Bu ya. Istri pertama selalu ya. Oke, terima kasih Bu ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.